bachelor and second honeymoon for us. I promised to take her to the most wonderful places on earth. Must be love. Love. Cek. Oke guys, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah podcast ya, yang dimana podcastnya podcast horor ataupun mistis ya guys, ataupun hal-hal yang berbau creepy lainnya. Oke, pada malam ini atau kalian yang nonton video atau mendengar podcast ini malam-malam atau pagi hari, siang hari, bahkan mungkin dini hari, saya anjurkan pakai headset dulu ya guys, biar ceritanya lebih kena gitu. Cerita yang saya akan bacakan pada malam hari ini berasal dari kota Jakarta ya guys, yang ditulis oleh Santan 30 Maret 2019, atau ini ditulis setahun yang lalu ya guys. Ditulis setahun yang lalu. Kejadiannya sih di sini kalau saya baca belum dikasih tahu ya kapan kejadiannya. Oke, saya bacakan ya guys cerita dari Santan ini. Malam itu hujan rintik membasahi jalan setapak di pinggiran kota Jakarta. Terlihat genangan-genangan yang mengkilap terkena cahaya lampu rumah penduduk yang saling berhimpitan. Oke, jadi Santan ini menuliskan di sini kalau dia itu tinggalnya di Jakarta yang padat penduduk ya guys. Malam itu udara dingin terasa sangat menusuk. Bahkan baju hangat yang ku kenakan sama sekali tidak menghangatkan tubuhku. Pukul 23.46 waktu Indonesia Barat, atau pukul 12:14 ya guys. Seperti biasa aku pulang dari tempat kerjaku. Suasana malam itu sangat hening. Mungkin karena sudah malam dan sedikit gerimis, pikirku jadi orang-orang lebih memilih berdiam diri di dalam rumah yang hangat ya pastinya ya guys. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar dapat segera sampai di tempat kosku. Hari yang sangat melelahkan. Banyak sekali orang yang datang ke restoran tempatku bekerja hingga kakiku seolah tidak pernah berhenti melangkah. Oh, jadi si Santan ini ceritanya dia bekerja di salah satu restoran di Jakarta ya guys. Aku hanya berpikir untuk segera sampai ke tempat kosku dan istirahat. Bahkan aku sama sekali tidak berpikiran untuk membersihkan tubuhku terlebih dahulu. Aku tinggal bersama temanku Aryo, mahasiswa semester akhir yang juga merupakan teman seangkatanku sewaktu SMA. Kami berdua kuliah sambil bekerja, namun bulan lalu Aryo mengundurkan diri dari pekerjaan tempat dia bekerja agar dapat lebih fokus dalam mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Sesampainya di tempat kosku, aku melihat Aryo serius menonton televisi. Aku berkata, "Yo, udah makan belum? Gua bawa nasi goreng Mas Rasbon nih." Aryo hanya diam dan terus menonton televisi di depannya. Aku pun beranjak ke dapur. Kos yang kami tempati berbentuk seperti rumah dengan beberapa kamar di dalamnya. Hingga terlihat lebih mirip seperti rumah sewaan, bahkan seperti rumah sendiri karena ini merupakan bangunan baru dan baru kita berdua yang mengisi kos tersebut. Setelah mengambil piring dan sendok,
Aku pun bergegas menuju ruang televisi. Aku duduk agak jauh dari televisi hingga Aryo terlihat membelakangiku. Aku memang terbiasa makan sambil menonton televisi. Saat asyik mengunyah, tiba-tiba aku dikagetkan oleh Arya yang tiba-tiba tertawa keras. Beberapa kali ia tertawa, bahkan tertawanya seperti seolah melengking, memekakan telingaku. Heran, acara televisinya kan gak lucu, tapi kok dia bisa ketawa sampai sebegitunya? Apa dia lagi chattingan sama gebetannya? Pikirku dalam hati. Setelah menghabiskan makananku, aku pun bergegas menuju ke kamar. Aku pun mengambil handphoneku yang sedari sore ada di tempat di tasku. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar dan sial, aku melihat Aryo sedang meringkuk mengeluk guling. Tubuhku yang sudah sangat lelah semakin lemas karena pemandangan itu. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh getaran handphoneku dan terlihat notifikasi pesan. Bro, gue baru bisa balik besok, gue kehabisan tiket. Pesan dari Aryo. Aku melupakan satu hal. Aku sedang sendiri di tempat kos karena Aryo sedang pulang ke rumah orang tuanya 3 hari yang lalu. Wah, ini sih cukup creepy ya guys. Apalagi di tempat kosannya si Santan ini sendirian, hanya berdua sama si Aryo. Dan Aryonya baru ingat si Santan ini Aryo itu kalau dia pulang kampung ya guys. Oke, saya lanjut ya guys. Aku pun sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan untuk berteriak saja suaraku telah terkunci. Tiba-tiba kakiku semakin lemas ketika terdengar suara tawa Aryo yang semakin keras dan melengking. Aku menoleh ke arah suara itu dan terlihat Aryo sedang membelakangiku dan perlahan kepalanya mulai berputar dengan senyuman yang sangat lebar dan berkata, "Mana makannya?" Waduh. Ini sih kalau saya jadi Santan langsung aja ya kabur gitu, kemana kayak keluar. Dan anehnya si Santan kenapa tidak mengambil inisiatif untuk telepon temennya kayak gitu kan, bisa nginap beberapa hari di rumah atau kosan temen yang lain gitu kan. Creepy sih cerita dari Santan ini. Oke guys, menurut kalian gimana guys podcast pertama saya kali ini? Apakah saya akan membuat podcast cerita horor atau hal-hal mistis yang lain selanjutnya? Kalian boleh komen di bawah guys, di kolom komentar. Dan oke, segitu saja cerita horor atau mistis dari saya. Jangan lupa subscribe dan share video ini kalau emang kalian suka ke teman-teman kalian, share, like, dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Saya akan membacakan cerita horor yang by the way ini based on story ya guys, based on true story. Jadi ceritanya emang gak mengada-ngada, ceritanya diambil dari kisah nyata apa yang dialami oleh si penulis cerita horor tersebut. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you another podcast selanjutnya, and bye.